Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya. Baik, salam hebat Bapak Ibu Guru semuanya. Senang sekali pada kali ini saya dapat berpartisipasi dalam Lomba Guru 5 in 1 dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2020 yang diadakan oleh IGI Bali. Baik, adapun best practice yang akan saya presentasikan pada kali ini berjudul Motivasi Belajar Siswa Meningkat Berkat Layanan Bimbingan COVID Berbasis SOSIS. Nah, Bapak Ibu yang semua yang ada di seluruh Bali, seluruh Indonesia, jadi SOSIS ini bukan makanan, COVID ini juga bukan virus, tetapi saya memilih judul ini adalah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa adalah dengan layanan bimbingan klasikal online dengan video conference berbasis Zoom dan Quizzes. Jadi saya singkat dengan layanan bimbingan COVID berbasis Quizzes. Nah, demikian Bapak Ibu, sebelumnya seperti pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Jadi perkenalkan, saya Niwayan Sri Asmini SPD MPD. Saya adalah guru BK di SMP Negeri 1 Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Bapak Ibu sekalian, ini sedikit saya berbagi tentang pengalaman saya selama 15 tahun menjadi guru BK. Saya pernah berhasil menjadi Wakil Bali sebagai finalis guru SMP berprestasi tingkat nasional tahun 2017. Kemudian beberapa karya tulis saya juga lolos di tingkat nasional dan saya presentasikan dalam seminar nasional Guru Pendidikan Dasar Berprestasi tahun 2018 bersama 5 rekan lainnya dari Bali. Dan ini beberapa karya saya yang berupa buku. Ada satu buah buku tunggal saya yang berjudul Stop Bullying. Kuatkan, abaikan, katakan. Nah, karena saya guru BK, jadi saya menulis tentang bullying. Kemudian ada beberapa buku antologi saya, yang ini merupakan kumpulan karya artikel guru tentang perlindungan guru dari teman-teman guru seluruh Indonesia, dan yang ini satu lagi buku antologi saya berjudul Gokil. Ini juga kumpulan karya dari teman-teman peserta seminar nasional tahun 2018. Baik Bapak Ibu, adapun yang melatar belakangi penulisan best practice saya, yaitu terkait dengan layanan bimbingan COVID berbasis SOSIS, adalah adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, di sini yang melatar belakangi adalah kenyataan atau fenomena yang saya temui di sekolah saya di SMP Negeri 1 Selemadeg, di mana saya sering mendengar guru-guru mengeluh bahwa dalam PJJ ini motivasi belajar siswa mulai menurun. Jadi dari hasil evaluasi mengajar guru tentang semangat belajar di masa PJJ ini, saya memberikan angket ini kepada 37 responden, dalam hal ini guru-guru, dan 27% dari responden ini mengatakan siswa tidak semangat dalam belajar, seperti itu. Jadi angka yang lumayan tinggi, 10 orang dari 37 guru mengatakan siswa tidak semangat dalam belajar selama masa PJJ ini. Kemudian saya juga melihat respon siswa terkait dengan tugas-tugas yang diberikan. Dari 37 responden ada 13 orang yang mengatakan siswa itu kadang-kadang mengumpulkan tugas. Jadi kadang ngumpul, kadang enggak. Seperti itu. Jadi lumayan banyak. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini saya rasa ini sebuah masalah besar kalau ini dibiarkan. Nah, kemudian dari hasil diskusi juga dengan beberapa guru yang saya sebarkan formnya dengan Google Form, beberapa guru mengatakan seperti ini. Nah, kendala yang dihadapi itu, kedisiplinan siswa itu dalam mengumpulkan tugas kurang baik. Kemudian banyak siswa yang tidak tepat waktu mengumpulkan tugas. Kemudian tidak disiplin ngumpulin tugas. Respon siswa terhadap tugas itu kurang. Kemudian siswa juga sulit memahami materi yang diajarkan. Kemudian kadang-kadang aja ngumpul tugas. Nah, sebagian besar responden itu mengatakan siswa
tidak respon terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian dari Google Classroom, jadi di sekolah kami juga sudah menggunakan LMS Google Classroom dalam pembelajaran online. Respon siswa juga bisa dilihat di sini. Yang merah-merah ini menandakan siswa belum merespon tugas maupun kegiatan-kegiatan di classroom. Jadi lumayan banyak. Nah, ini saya rasa adalah sebuah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita bersama, dan ini tidak boleh dibiarkan, Bapak Ibu. Baik, jadi dari kenyataan tadi itu ini sangat tidak sesuai dengan harapan, yaitu tujuan pendidikan kita, di mana anak-anak atau siswa mampu mampu menerapkan Merdeka Belajar seperti sesuai dengan harapan pemerintah. Di mana Merdeka Belajar itu kan yang menjadi rohnya itu adalah budaya belajar. Siswa maupun guru itu memiliki budaya belajar. Siswa mampu mandiri belajar dalam mengembangkan potensi-potensi yang dia miliki, serta guru pun diharapkan mampu melakukan inovasi pembelajaran sehingga akan tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, itu. Tetapi kenyataan saat ini, apalagi dunia, tidak hanya dalam pendidikan kita saja, dunia pun kita tahu sedang dilanda wabah pandemi COVID-19. Nah, di awal kemarin pandemi itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengakibatkan juga terjadi perubahan pada kurikulum kita. Social distancing, kala itu mengharuskan kita tidak bisa tatap muka seperti di kelas, seperti biasanya, tetapi kita belajar secara daring atau online. Nah, ini semakin dirasa sulit oleh guru-guru maupun siswa, karena tidak semua guru memahami IT, siswa pun sama. Jadi kondisi ini memperburuk keadaan di sekolah seperti itu. Jadi dengan kurangnya kemampuan guru dalam melakukan inovasi, ini berpengaruh pada motivasi belajar siswa. Jadi siswa itu merasa jenuh, bosan, jadi kurang respect terhadap tugas guru-guru, karena guru itu hanya sebagian besar memberikan tugas di Google Classroom, kasih tugas, anak-anak mengumpulkan, kemudian seperti itu lagi, dan continue seperti itu. Nah, hal ini menimbulkan kejenuhan pada siswa, seperti itu. Jadi, seperti yang kita tahu, karakteristik siswa itu adalah lebih suka bermain, lebih suka menggunakan gadgetnya untuk bermain daripada belajar. Nah, oleh karena itu, saya berpikir untuk membuat media inovatif pendukung BJJ sebagai strategi dalam pemecahan masalah ini. Jadi, muncullah layanan bimbingan COVID berbasis SOSIS. Jadi, COVID ini adalah klasikal online dengan video conference berbasis Zoom dan Quizzes. Oke, baik. Adapun rumusan masalah dari best practice saya ini, yang pertama adalah bagaimana implementasi layanan bimbingan COVID berbasis SOSIS dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, khususnya di SMP Negeri 1 Selamadag. Yang kedua, apakah layanan bimbingan COVID berbasis SOSIS ini efektif meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP Negeri 1 Selamadag? Tujuannya jelas, yang pertama untuk mengetahui bagaimana implementasinya, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana efektivitasnya. Gitu. Terus manfaatnya baik bagi siswa maupun guru. Nah, bagi guru, praktik baik ini atau best practice ini bermanfaat untuk memberikan pengalaman baru bagi guru-guru terkait dengan media yang bisa digunakan pada masa PJJ. Nah, sedangkan bagi siswa manfaatnya adalah mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, adapun kajian pustaka yang mendukung penulisan best practice saya ini adalah yaitu tentang motivasi belajar, kemudian ada terkait dengan layanan bimbingan COVID, yaitu classical online dan video conference, serta SOSIS, Zoom, dan Quizzes. Oke. Nah, metode pelaksanaan. Jadi subjek
dari best practice saya ini adalah siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Selamadeg. Di mana di sini saya pilih kelas 9C yang rata-rata memiliki motivasi belajar paling rendah dari kelima kelas yang saya bimbing, yang saya ampu. Saya mengampu kelas 9A, B, C, D, dan E. Nah, kelas C yang saya jadikan subjek dari best practice ini. Instrumen yang saya gunakan dalam mendukung pelaksanaan best practice ini adalah kuesioner motivasi belajar, ada angket evaluasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, jadi ini saya lakukan di akhir layanan. Kemudian ada observasi, kemudian pengumpulan data dengan Google Form. Analisis data saya dengan membandingkan data motivasi belajar sebelum dan setelah tindakan. Baik, implementasinya seperti apa? Jadi, implementasi atau metode strategi pemecahan masalah dengan layanan bimbingan COVID berbasis SOSIS ini ada 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Nah, apa saja yang saya kerjakan pada tahap perencanaan? Pada tahap perencanaan, jadi saya pertama kali membentuk kelas dulu, sama walaupun saya guru BK, saya juga membentuk kelas di Google Classroom. Kemudian setelah terbentuk kelas, saya menyiapkan RPP BK. Kemudian saya juga menyiapkan materi-materi yang bisa saya sampaikan pada anak-anak di kelas. Kemudian saya menyiapkan juga absensi secara online dan mempersiapkan kelas dengan Zoom meeting. Jadi dengan Zoom meeting. Menyiapkan kuesioner motivasi belajar, serta saya buatkan anak-anak video tutorial bagaimana cara mengunduh Zoom, quizzes, dan cara bermain quizzes. Di sini mungkin bagi Bapak Ibu hebat semuanya, Zoom maupun quizzes itu adalah hal yang biasa, hal yang sudah lama. Tetapi sehebat apapun aplikasi, bila tidak sesuai dengan karakteristik sekolah kita, tidak sesuai dengan kapasitas, maka itu tidak akan bermakna bagi siswa. Jadi di sekolah saya, Zoom ini sangat cocok seperti itu. Baik, itu yang saya lakukan pada tahap perencanaan. Kemudian tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan, jadi setelah siswa terbentuk ini di kelas di masing-masing kelas di Google Classroom, kemudian saya berikan link Zoom agar anak-anak bisa join di Zoom saya. Jadi saya bisa melakukan pertemuan layaknya seperti biasa di kelas, cuma hanya kita terbatas jarak dan ruang saja. Tapi jadi anak-anak saya ajak untuk Zoom, jadi Zoom, di mana untuk pelaksanaan ini saya lakukan 4 kali pertemuan, di mana setiap pertemuan itu materinya yang berbeda-beda, tetapi saya lakukan dengan langkah yang sama, yaitu dengan menggunakan Zoom, video conference dengan Zoom, kemudian diakhiri dengan SOSIS, dengan quizzes untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, ini tahap pelaksanaannya, implementasinya, langkah-langkahnya seperti biasa pada di kelas seperti biasanya. Di Zoom pun saya mengajak anak-anak untuk salam dulu seperti biasa, kemudian mengajak anak-anak untuk berdoa. Ini seperti bisa dilihat di gambar sebelahnya, jadi seperti ini saya. Kemudian setelah itu saya lakukan absensi, dan saya berikan layanan informasi klasikal dengan Zoom meeting, itu dengan materi yang berbeda-beda setiap minggunya. Materi pertama ada saya berikan tentang bullying, kemudian ada materinya juga tentang sekolah lanjutan setelah tamat SMP, dan ada tentang cita-cita, seperti itu. Nah, setelah layanan informasi klasikal dengan Zoom meeting, anak-anak saya berikan kembali materi berupa PDF-nya, berupa PowerPoint-nya di Google Classroom sebagai penguatan. Karena untuk menguatkan materi yang ada di Zoom tadi itu, jadi saya berikan kembali anak-anak materinya di Google Classroom. Seperti itu. Nah, setelah materi, lalu anak-anak saya berikan video tutorial bagaimana cara mengunduh maupun bermain dengan quizzes. Nah, setelahnya anak-anak bermain quizzes dengan cara saya berikan link juga. Linknya saya bagikan lewat WA atau Google Classroom, bisa-bisa aja. Kemudian anak-anak bermain quizzes.
Nah, hasilnya saya gunakan juga sebagai alat untuk mengecek kehadiran siswa, untuk mengecek keaktifan siswa. Seperti itu. Dan di akhir kegiatan, saya selalu memberikan angket evaluasi dengan Google Form untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan layanan yang saya berikan. Seperti itu. Ini bisa dilihat di gambar sebelahnya. Ini saya sedang melakukan Zoom. Kemudian ini materi-materi yang saya berikan. Ini materinya adalah sekolah lanjutan setelah tamat SMP. Dan ini ada dokumentasi pada saat bermain kuisis. Seperti itu. Nah, ini langkah-langkah bermain kuisis. Saya jelaskan sedikit. Anak-anak pertama mengunduh dulu di perangkat masing-masing, baik di handphone maupun laptopnya. Mungkin bagi rekan-rekan yang sudah biasa ini adalah hal yang tidak penting, tetapi anak-anak harus saya berikan bagaimana langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, anak-anak mengklik tautan yang saya kirimkan di grup WA atau pada Google Classroom seperti ini. Jadi selalu saya berikan coach pada anak-anak walaupun lewat grup WA juga. Jadi saya berikan penjelasan atau tutorial sehingga anak-anak paham seperti itu. Kemudian next, nah anak-anak mengisi identitas di sini, mengisi namanya, kemudian anak-anak masuk ke game seperti itu. Nah, kuisis ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya juga gunakan untuk mengecek kehadiran siswa seperti itu. Nah, kalau guru-guru yang bukan guru BK nih bisa dipakai juga penilaian atau evaluasi seperti itu. Nah, kemudian game dimulai kemudian diakhiri oleh host yaitu saya sendiri. Nah, saat siswa bermain, siswa dapat mengetahui apakah jawabannya benar atau salah. Kemudian dari tanda itu akan muncul kalau benar dia warnanya hijau seperti ini, kalau salah dia akan berwarna merah. Setelah game selesai, siswa dapat melihat berapa skornya, dia peringkat berapa, dan itu sangat seru, sangat seru. Ini kami lakukan di setiap akhir sesi pemberian materi layanan bimbingan konseling. Baik, tahap evaluasi. Baik Bapak Ibu, pada tahap evaluasi, jadi saya melakukan evaluasi dari kuesioner motivasi belajar siswa yang saya sebarkan di Google Form yang terdiri dari 4 indikator perilaku, kemudian saya kembangkan menjadi 20 item soal. Scoring, saya gunakan skala Likert. Skor maksimal ada 100 dan skor minimalnya ada 20. Analisis data saya lakukan dengan menghitung rata-rata motivasi belajar secara klasikal dengan membagi jumlah skor motivasi belajar per jumlah siswa. Kemudian analisis motivasi belajar siswa diukur menggunakan kriteria kurva normal. Rentangan skor 80 sampai 100 itu saya kategorikan sangat tinggi. Ini berdasarkan analisis. Kemudian 67, maaf ini kehapus angka 6-nya, 67 sampai 79 itu tinggi, 53 sampai 66 sedang, 40 sampai 52 rendah, 20 sampai 39 sangat rendah. Jadi saya anggap praktik baik ini berhasil atau baik nanti bila ada peningkatan motivasi belajar siswa menjadi tinggi atau sangat tinggi. Baru saya lakukan penarikan kesimpulan. Nah, pada tahap refleksi yaitu meliputi menganalisis, menjelaskan, menyimpulkan, dan evaluasi sebagai revisi untuk memperbaiki proses belajar mengajar atau layanan bimbingan konseling guna meningkatkan motivasi belajar siswa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tentu menemui juga hambatan atau kendala dalam pelaksanaan praktik baik ini. Nah, adapun kendala yang saya temui dalam pelaksanaan layanan bimbingan COVID berbasis sosis ini adalah yang pertama itu ada fasilitas siswa yang kurang. Tidak semua siswa memiliki fasilitas baik itu handphone atau gadget maupun pulsa. Jadi ada beberapa siswa yang tidak memiliki itu terkadang harus meminjam fasilitas HP dari orang tua atau kakaknya, sehingga dari 31 orang siswa di kelas 9C hanya 23 yang bisa dengan aktif dan rutin mengikuti kegiatan layanan bimbingan COVID berbasis sosis ini. Kendala yang kedua, sinyal.
kadang sinyal tidak stabil, sehingga siswa tidak maksimal bisa mengikuti kegiatan baik itu video conference dengan Zoom maupun bermain kuisis seperti itu. Nah, yang ketiga, kendalanya kuota internet yang terbatas. Tidak hanya siswa, saya pun kadang-kadang kuota saya habis seperti itu. Jadi ini juga menjadi hambatan. Dan yang terakhir, pada saat bermain kuisis, terkadang terjadi turun peringkat. Nah, pernah siswa saya ada yang komplain, dia merasa dapat peringkat 1, tetapi pada akhir game ternyata ada siswa yang lebih cepat mengerjakan dan lebih benar. Jadi otomatis yang sudah menyelesaikan game tidak melihat bahwa mereka sebenarnya sudah turun peringkat. Nah, itu kendala. Dan satu lagi untuk Zoom, kadang-kadang karena asiknya kita dalam diskusi di kelas, karena ini gratis jadi cuma 40 menit. Nah, kadang-kadang belum selesai kita diskusinya, Zoom harus berakhir seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Adapun hasilnya adalah terjadi peningkatan motivasi belajar siswa sebesar 100%. Jadi dengan layanan COVID berbasis SOSIS ini, motivasi belajar siswa meningkat. Semuanya kategori sangat tinggi. Nah, ini bisa dilihat dari motivasi belajar sebelum dan sesudah. Di mana sebelumnya tidak ada siswa yang memiliki motivasi belajar sangat tinggi. Yang ada tinggi itu 4 orang atau 17%, sedangnya 16 orang, 70%, dan rendah 3 orang. Sedangkan setelah pemberian layanan bimbingan COVID berbasis SOSIS ini, semuanya ke-23 orang siswa memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi. Jadi peningkatannya sebesar 100%. Nah, hal ini juga didukung atau dikuatkan oleh angket evaluasi setiap akhir pertemuan sebagai layanan proses pelaksanaan layanan, di mana dari hasil ini pemahaman siswa terus terjadi peningkatan terkait dengan materi yang diberikan. Cara belajar guru juga dirasakan menyenangkan oleh siswa. Kemudian siswa mengatakan juga senang bermain game. Jadi semuanya mengatakan siswa itu senang bermain game. Dan 100% semua siswa mengatakan materi yang diberikan bermakna, serta 100% siswa senang bermain game quizzes. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, implementasi layanan bimbingan COVID berbasis SOSIS adalah layanan bimbingan konseling yang diberikan secara klasikal dengan video conference, menggunakan Zoom meeting, dan quizzes. Jadi dengan COVID berbasis SOSIS ini, motivasi belajar siswa yang awalnya mengalami kelesuan, jenuhan, tidak semangat, malas, kemudian respon siswa dalam mengumpulkan tugas kurang, hanya asal kumpul saja, menjadi kembali semangat setelah pemberian layanan COVID berbasis SOSIS ini. Kemudian dari hasil kuesioner juga diketahui terjadi peningkatan motivasi belajar siswa, yang itu semuanya kategori sangat tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan COVID berbasis SOSIS efektif meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP Negeri 1 Selamadag pada masa pandemi COVID-19. Nah, sehingga rekomendasi atau saran, jadi melihat efektivitas layanan bimbingan COVID berbasis SOSIS ini, maka bimbingan ini tidak akan hanya diberikan pada kelas C saja, tetapi akan penulis lakukan juga pada semua kelas asuh yang menjadi bimbingan penulis. Dan bagi guru lainnya juga akan direkomendasikan atau disarankan untuk ikut mencoba mengimplementasikan COVID berbasis SOSIS ini dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di kelasnya masing-masing. Nah, ini sedang dalam proses karena saya baru diseminasi ke teman-teman. Teman-teman baru belajar bagaimana bermain quizzes, bagaimana membuat soal-soal atau game quizzes, seperti itu. Ini proses diseminasinya saya sebut dengan Sabtu berbagi, karena setiap hari Sabtu saya berbagi dengan teman-teman rekan sejawat hal-hal kecil terkait dengan LMS dalam dalam mendukung PJJ ini, baik itu Google Classroom, Zoom, quizzes. Jadi ini teman-teman saya semuanya semangat dan antusias seperti itu. Nah, ini juga saya diseminasikan melalui video di YouTube. Nah, ini waktu saya melakukan game bersama anak-anak, saya lakukan dari sekolah. Nah, ini peringkat-peringkat dari kuisis itu sendiri.
Ini juga bisa dilakukan hasilnya untuk evaluasi maupun mengecek keaktifan siswa. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi presentasi saya tentang penggunaan layanan bimbingan COVID berbasis SOSIS untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Nama Budaya.